Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami mengenai aplikasi persamaan diferensial biasa orde 1 pada hukum pendinginan Newton dengan dosen pengampu Profesor Dr. ST Budi Waluya MSI dan Ibu Siti Muawanah SPD MSc dengan program studi pendidikan matematika. Dengan anggota kelompok yang pertama atau Ilahi dengan 3 digit NIM terakhir 054, Hasna Idatul Fitri dengan 3 digit NIM terakhir 093, Marisa Nada Alyani dengan 3 digit NIM terakhir 104, dan dengan saya sendiri Adelima Sembadaria Prapusti Pujiwinanda dengan 3 digit NIM terakhir 105. Baik, pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Persamaan diferensial orde 1 merupakan salah satu konsep penting dalam matematika yang banyak digunakan untuk memodelkan berbagai fenomena di kehidupan nyata. Salah satu contohnya adalah proses pendinginan suatu benda yang temperaturnya lebih tinggi dari lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hukum pendinginan Newton, laju perubahan suhu benda sebanding dengan selisih antara suhu benda dan suhu lingkungan. Melalui model persamaan diferensial orde 1, perubahan suhu terhadap waktu dapat dijelaskan secara sistematis sehingga proses pendinginan dapat diprediksi dan dipahami baik secara teoritis maupun kuantitatif. Baik, yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah tersendiri pada laporan kali ini yaitu yang pertama, bagaimana penerapan persamaan diferensial orde 1 dapat digunakan untuk memodelkan proses penurunan suhu air panas sesuai dengan hukum pendinginan Newton. Lalu yang kedua, bagaimana proses penyelesaian persamaan diferensial orde 1 dapat digunakan untuk menentukan fungsi suhu air sebagai fungsi waktu berdasarkan kondisi awal yang diberikan. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana grafik dari hasil penyelesaian persamaan diferensial orde 1 pada model pendinginan Newton dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara waktu dan perubahan suhu air hingga mendekati suhu lingkungan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama, untuk menjelaskan bagaimana penerapan persamaan diferensial orde 1 digunakan dalam memodelkan proses pendinginan suatu benda berdasarkan hukum pendinginan Newton. Yang kedua, untuk menjelaskan bagaimana proses penyelesaian persamaan diferensial orde 1 dapat dimanfaatkan untuk menentukan fungsi suhu air terhadap waktu sesuai dengan kondisi awal yang diberikan. Yang ketiga, yaitu untuk menunjukkan bagaimana grafik dari hasil penyelesaian persamaan diferensial orde 1 pada model pendinginan Newton dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara waktu dan perubahan suhu air hingga mendekati suhu lingkungan. Yang selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Yang pertama mengenai pendinginan. Pendinginan adalah proses penurunan suhu suatu benda panas ketika ditempatkan di lingkungan dengan suhu lebih rendah. Ketika suatu benda dipanaskan lalu berada di ruang terbuka, benda tersebut akan melepaskan panas ke lingkungan hingga mencapai keseimbangan suhu dengan lingkungan sekitar. Contoh proses pendinginan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada air panas dalam teko yang dibiarkan di atas meja. Lalu yang kedua ada makanan yang baru dimasak kemudian didiamkan. Lalu yang ketiga ada benda logam panas yang ditinggalkan pada udara terbuka. Lalu yang selanjutnya minuman panas yang didiamkan sebelum diminum. Proses pendinginan ini terjadi karena adanya perpindahan panas dari benda bersuhu lebih tinggi menuju lingkungan bersuhu lebih rendah secara konduksi, konveksi, atau radiasi hingga suhu benda mendekati suhu lingkungan. Yang kedua yaitu ada hukum pendinginan Newton. Hukum pendinginan Newton itu menyatakan bahwa laju pendinginan suatu benda sebanding dengan selisih suhu benda terhadap suhu lingkungan. Artinya semakin besar perbedaan suhu antara benda dan lingkungan, semakin cepat benda tersebut mendingin. Secara matematis, hukum ini dinyatakan sebagai turunan T terhadap T sama dengan K kali T min M. Di mana T suhu benda pada waktu tertentu, M suhu ruangan,
K. Konstanta pendinginan, turunan T terhadap T, laju perubahan suhu benda terhadap waktu. Konsep ini digunakan untuk memodelkan dan memprediksi penurunan suhu suatu benda secara matematis. Yang ketiga yaitu model persamaan diferensial. Hukum pendinginan Newton dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial orde 1 dengan mengintegrasikan persamaan tersebut. Diperoleh model umum untuk menentukan suhu benda pada waktu ke T, dt per T min M sama dengan K dt. Dengan solusi umum, integral T min M sama dengan KT plus C1, T min M sama dengan CE pangkat KT, atau T sama dengan M plus CE pangkat RT, dengan C sama dengan plus minus E pangkat C1, di mana T suhu benda pada waktu tertentu, M suhu ruangan, K konstanta sesuai karakteristik pendinginan, T waktu pengamatan, C konstanta. Persamaan ini menunjukkan bahwa suhu suatu benda akan turun secara eksponensial menuju suhu lingkungan. Lalu yang keempat ada konstanta pendinginan. Konstanta pendinginan K menentukan seberapa cepat sebuah benda mendingin. Nilai K lebih besar berarti pendinginan lebih cepat. Nilai ini diperoleh melalui pengamatan eksperimental, biasanya dengan mengetahui suhu awal, suhu setelah beberapa waktu, dan suhu lingkungan. Untuk mencari nilai K digunakan hubungan material benda, lingkungan, seperti udara, air, ruang tertutup, dan lain-lain. Lalu ada luas permukaan benda yang bersentuhan dengan udara, aliran udara di sekitar benda. Kemudian di sini ada permasalahan atau kasus sebuah teko berisi air panas baru saja diseduh dengan suhu awal 90 derajat Celcius dan diletakkan di dalam sebuah ruangan yang bersuhu konstan 25 derajat Celcius. Setelah diamati selama 5 menit, suhu air dalam teko turun menjadi 70 derajat Celcius. Proses penurunan suhu air mengikuti hukum pendinginan Newton, di mana laju pendinginan sebanding dengan selisih suhu air dan suhu ruangan. Tentukan suhu air dalam teko pada T sama dengan 10 menit, kemudian tentukan berapa lama waktu yang diperlukan agar suhu air tersebut mencapai suhu 40 derajat Celcius. Nah, kemudian ini untuk pembahasannya. Dari soal tadi, diketahui suhu awal air atau T0 sama dengan 90 derajat Celcius, suhu ruangan atau M sama dengan 25 derajat Celcius, suhu air setelah 5 menit atau T5 sama dengan 70 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan yaitu berapa suhu air dalam teko pada T sama dengan 10 menit. Yang kedua, berapa lama waktu yang diperlukan agar suhu air tersebut mencapai suhu 40 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya, langkah pertama yaitu kita cari K-nya dulu. Dari model persamaan diferensial, T sama dengan M ditambah CE pangkat KT. Nah, tadi kan kita sudah ketahui M-nya sama dengan 25, C-nya sama dengan 90 dikurangi 25. Maka kita peroleh T sama dengan 25 ditambah 65 E pangkat KT. Nah, T5-nya juga tadi sudah diketahui 70, maka kita masukkan saja 70 sama dengan 25 ditambah 65 E pangkat KT. Nah, 70 dikurangi 25 sama dengan 45, maka kita dapatkan 45 sama dengan 65 E pangkat KT. E pangkat KT sama dengan 45 per 65 sama dengan 9 per 13. Nah, ini kan T-nya sama dengan 5 ya. Maka kita peroleh 5K sama dengan ln 9 per 13. K sama dengan 1 per 5 ln 9 per 13. K diperkirakan sama dengan 1 per 5 dikali negatif 0,3677247801. K diperkirakan sama dengan negatif 0,07354496. Kemudian kita hitung suhu air pada T sama dengan 10.
Nah, tadi kan kita sudah peroleh K-nya, maka tinggal dimasukkan saja ke rumus. Maka menjadi T10 sama dengan 25 ditambah 65 E pangkat min 0,073544956 T. Nah, T-nya adalah 10 menit, maka tinggal dikalikan dengan K-nya tadi. Maka kita peroleh T10 sama dengan 25 ditambah 65 E pangkat 0,735444956. Nah, untuk E-nya E pangkat min 0,735444956 ini diperkirakan sama dengan 0,4792899408. Maka kita peroleh T10 sama dengan 25 ditambah 65 dikali 0,4792899408. Maka T10 diperkirakan sama dengan 25 ditambah 31,15384615. T10 diperkirakan sama dengan 56,15 derajat Celcius. Jadi suhu setelah 10 menit adalah 56,15 derajat Celcius. Selanjutnya kita cari waktu yang diperlukan untuk mencapai 40 derajat Celcius. Nah, dari rumus yang tadi, T sama dengan 25 ditambah 65 E pangkat min 0,073544956 T. T-nya dimasukkan saja, 40 sama dengan 25 ditambah 65 E pangkat min 0,073544956 T. Nah, 40 dikurangi 25 sama dengan 15 sama dengan 65 E pangkat min 0,073544956 T. E pangkat min 0,073544956 T sama dengan 15 per 65 sama dengan 3 per 13. Nah, karena kita akan mencari T, maka kita peroleh min 0,073544956 T sama dengan ln 3 per 13. T sama dengan ln 3 per 13 per min 0,073544956. T sama dengan min 1,466337068 per min 0,073544956. T diperkirakan sama dengan 19 per 94. Nah, jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai 40 derajat Celcius adalah 19 per 94 menit. Selanjutnya mengenai alat bantu hitung. Penggunaan alat bantu hitung berguna agar perhitungan secara manual dapat divalidasi dan meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. Di sini kami menggunakan dua alat bantu hitung, yaitu yang pertama ada Visual Studio Code dan Google Colaboratory. Keduanya menggunakan bahasa pemrograman yang sama, yaitu bahasa pemrograman Python. Kode bahasa pemrograman Python dapat diakses melalui QR di layar. Tampilan pada hasil perhitungan menggunakan VS Code sebagai berikut, di mana langkah pertama adalah menuliskan data yang diketahui. Suhu awal air 90, suhu lingkungan 75, dan suhu setelah 5 menit 70. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan rumus dasar. Yang ketiga menentukan konstanta. Ditemukan konstantanya nilai K yaitu 0,073545 per menit. Langkah berikutnya yaitu menentukan suhu saat T sama dengan 10 menit. Ditemukan menggunakan VS Code yaitu T10 sama dengan 56,15 derajat Celcius.
dan waktu saat suhu 40 derajat Celcius adalah ketika T sama dengan 19,94 menit atau 19 menit 56 detik. Kesimpulannya yaitu nilai konstanta pendingin K sama dengan 0,07354 per menit. Suhu air setelah 10 menit adalah 56,15 derajat Celcius dan waktu agar suhu mencapai 40 derajat Celcius adalah 19 menit 56 detik. Karena menggunakan kode dan bahasa pemrograman yang sama, pada perhitungan menggunakan Google Colab juga menghasilkan hasil yang sama, yaitu yang pertama adalah data diketahui sebagai berikut dan menentukan dengan rumus dasarnya T dalam kurung T kecil sama dengan TA plus T0 min TA dikali E pangkat min K kali T. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan konstanta K, di mana dihasilkan nilai konstanta K yaitu 0,07345 per menit. Kemudian yang keempat yaitu menentukan suhu saat T sama dengan 10 menit. Dihasilkan T10 sama dengan 56,15 derajat Celcius. Kemudian yang kelima yaitu waktu saat suhu mencapai 40 derajat Celcius. Waktu yang diperlukan untuk suhu mencapai 40 derajat Celcius ialah 19,94 menit atau 19 menit 56 detik. Jadi kesimpulannya yang pertama nilai konstanta pendingin atau K sama dengan 0,07354 per menit. Yang kedua, suhu air setelah 10 menit adalah 56,15 derajat Celcius. Yang ketiga, waktu agar suhu mencapai 40 derajat Celcius adalah 19,94 menit atau 19 menit 56 detik. Jadi perhitungan secara manual terbukti benar. Kemudian aplikasi yang kami gunakan untuk membuat grafik yang berguna untuk memperjelas visualisasi gambar terkait permasalahan yang ada, yaitu dengan menggunakan aplikasi Google Collaborator dan juga aplikasi MATLAB. Pada Google Collaboratory dihasilkan konstanta K sama dengan 0,07345 per menit. Kemudian suhu air pada T10 adalah 56,15 derajat Celcius. Waktunya yaitu waktu mencapai 40 derajat Celcius yaitu 19,94 menit sesuai dengan perhitungan tadi dengan grafik sebagai berikut. Untuk codingan grafiknya bisa dilihat pada QR di layar. Berikut merupakan codingan yang digunakan untuk menggambar grafik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagiannya. Yang pertama yaitu ada import math. Fungsi import ini adalah untuk memasukkan library-nya. Jadi library math digunakan untuk operasi matematika dasar seperti logaritma dan eksponensial. Karena model yang kita gunakan yaitu pendinginan Newton berbentuk eksponensial, maka kita perlu menggunakan library math. Kemudian yang kedua ada import NumPy SNP. Hal ini dipakai untuk membuat deret atau array angka. Misalnya waktu dari 0 sampai 25. Library ini berguna untuk menghitung nilai suhu pada banyak titik waktu. Kemudian yang ketiga ada import matplotlib.pyplot atau disingkat PLT. Library ini digunakan untuk membuat grafik visual suhu terhadap waktu dan menampilkan proses pendinginan air secara virtual. Kemudian yang kedua ada diketahui, yaitu digunakan untuk mendefinisikan. Di sini T0 atau suhu awal 90 sama dengan 90, TA suhu lingkungan sama dengan 25, T5 suhu setelah 5 menit sama dengan 70 dan T kecil 1 sama dengan 5 menunjukkan waktu. Di sini T besar itu menunjukkan temperatur, kemudian T kecil menunjukkan
time atau waktu. Kemudian seterusnya yaitu menghitung konstanta pendingin K. Rumus yang digunakan ini berasal dari hukum pendinginan Newton, yaitu T besar dalam kurung T kecil sama dengan TA plus T0 min TA pangkat kali E pangkat min K kali T. Di mana K sama dengan min 1 per T kecil 1 ln T besar dalam kurung T kecil min TA per T0 min TA. Di sini ada menggunakan math.log. Math.log ini digunakan untuk mencari logaritma natural atau ln. Kemudian pada print ada print F konstanta K sama dengan K6F per menit. Di mana maksud dari 6F ini adalah untuk mencetak hasilnya supaya ada 6 angka di belakang koma. Kemudian setelah menemukan hasil dari konstanta pendingin, kita menghitung suhu setelah 10 menit. Kita perlu mendefinisikan T yang kedua, yaitu 10. Di mana kita menggunakan rumus eksponensial dari hukum pendinginan, yaitu T dalam kurung T kecil sama dengan TA plus T0 min TA kali E pangkat min K kali T. Sini kita menggunakan math.x untuk menggantikan E. Untuk menghitung E pangkat min K kali T2. Kemudian kita print F suhu air pada T sama dengan 10 menit sama dengan T10.2 2F. Nah, 2F ini digunakan untuk menampilkan 2 digit angka desimal. Kemudian setelah menemukan suhu setelah 10 menit, kita menghitung waktu agar suhu mencapai 40 derajat Celcius. T target sama dengan 40. Kemudian untuk mencarinya kita menggunakan rumus T sama dengan min 1 per K ln T min TA per T0 min TA. Di mana ln kita gunakan rumus math.log seperti pada saat menghitung konstanta tadi. Kemudian tinggal print F waktu agar suhu mencapai 40 derajat Celcius sama dengan T target dengan 2 digit angka desimal. Kemudian langkah yang terakhir yaitu rumus untuk memvisualisasikan perubahan suhu. Di sini kita mendefinisikan T kecil itu sama dengan NP line space dalam kurung 0,25,200. Di mana fungsi np.linspace 0,25,200 itu berguna untuk membuat 200 titik waktu dari 0 sampai 25 menit secara merata. Hal ini digunakan agar grafik yang dihasilkan nantinya akan halus dan kontinu. Kemudian untuk mengukur suhu atau T besar sama dengan TA ditambah T0 min TA dikali np.exp dalam kurung min K kali T. Fungsi np kali exp dalam kurung min K kali T ini digunakan untuk menghitung eksponensial untuk seluruh waktu sekaligus supaya lebih efisien. Kemudian ada fungsi berikutnya yaitu plt.figure. Jadi kan di awal kita sudah mengimport fungsi matplotlib.pyplot. Itu fungsinya untuk fungsi ini plt.figure. Di mana plt.figure ini gunanya untuk mengatur ukuran gambar grafik.
Jadi di sini tertulis plt.Figure dalam kurung fixed size sama dengan 8,5. Artinya ukurannya adalah 8,5 inci. Kemudian fungsi rumus berikutnya yaitu PLT kali plot. PLT.plot gunanya untuk membuat garis utama kurva suhu terhadap waktu. Kemudian ada PLT.scatter gunanya untuk menandai titik-titik penting seperti titik awal, 5 menit, 10 menit, dan suhu target dengan warna merah. Seperti warna merah pada gambar grafik tadi. Kemudian yang keempat ada PLT.axLine. Hal ini berguna untuk menambahkan garis horizontal yang menunjukkan suhu lingkungan. Kemudian ada berikutnya adalah plt.title, plt.xLabel, dan plt.ylabel. Di mana masing-masing ini berguna untuk penamaan. plt.title untuk judul, plt.xLabel untuk menamakan garis X, plt.ylabel untuk menamakan garis Y. Kemudian berikutnya ada plt.legend. plt.legend berguna untuk menampilkan keterangan pada tiap garis. Kemudian yang berikutnya ada plt.grid dalam kurung true untuk menampilkan garis kisi atau grid agar pembacaan nilai lebih jelas. Kemudian yang terakhir ada plt.show di mana ini berfungsi untuk menampilkan hasil grafik di layar komputer. Selanjutnya, grafik di MATLAB. Penyelesaian persamaan diferensial order 1 menggunakan MATLAB dengan kode dan grafik. Pada MATLAB, masukkan suhu awal T0 sama dengan 90 derajat Celcius. Masukkan suhu sekitar TA sama dengan 25 derajat Celcius. Masukkan suhu setelah 5 menit T5 sama dengan 70 derajat Celcius. Masukkan suhu target yaitu T_target sama dengan 40 derajat Celcius. Kemudian hitung K menggunakan rumus dari hukum pendinginan Newton dan disusun ulang untuk mencari K. Kemudian hitung suhu setelah T sama dengan 10 menit. Lalu hitung waktu agar suhu mencapai 40 derajat Celcius. Nah, berikut kode untuk menampilkan hasil hubungan antara waktu dan suhu dalam bentuk grafik dan untuk memunculkan informasi yang dibutuhkan seperti nilai konstanta K, suhu air setelah T sama dengan 10 menit, dan waktu agar suhu mencapai 40 menit. Nah, setelah kita run, akan memunculkan grafik dan informasi yang kita butuhkan. Kurva yang terbentuk menunjukkan penurunan suhu air dari 90 derajat Celcius hingga mendekati suhu lingkungan 25 derajat Celcius, sesuai dengan model persamaan diferensial yang digunakan. Pada grafik MATLAB, titik-titik penting seperti T5 sama dengan 70 derajat Celcius, T10 sama dengan 56,15 derajat Celcius, dan TT sama dengan 40 derajat Celcius. Pada waktu sekitar 19,94 menit dapat ditandai dengan visual. Grafik ini memperlihatkan bahwa semakin lama waktu berjalan, laju pendinginan semakin kecil karena suhu air semakin mendekati suhu lingkungan. Nah, terdapat informasi yang dibutuhkan. Nilai konstanta K adalah 0,073545. Suhu air setelah T sama dengan 10 menit yaitu 56,1538 Celcius, dan waktu agar suhu mencapai 40 derajat Celcius adalah 19,938 menit.
Berdasarkan hasil analisis secara manual dan menggunakan aplikasi, dapat disimpulkan bahwa proses pendinginan air panas mengikuti pola eksponensial sesuai hukum pendinginan Newton. Perubahan suhu berbanding lurus dengan selisih antara suhu benda dan suhu lingkungan, sehingga semakin kecil selisihnya, maka laju pendinginan semakin lambat. Secara manual, diperoleh suhu air setelah 10 menit sebesar 56,15 derajat Celcius dan waktu untuk mencapai 40 derajat Celcius adalah 19,94 menit. Dengan hasil perhitungan menggunakan VS Code, Google Colab, dan MATLAB yang konsisten. Grafik menunjukkan penurunan suhu cepat pada awalnya lalu melambat mendekati suhu lingkungan. Dengan demikian, metode manual memberikan solusi analisis yang cermat, sedangkan aplikasi komputasi mempercepat proses dengan hasil yang akurat dan visualisasi yang informatif. Dalam pembelajaran persamaan diferensial biasa, penting untuk memahami konsep dasar secara manual sebelum menggunakan aplikasi komputasi. Penyelesaian manual memperkuat pemahaman terhadap langkah-langkah matematis, sedangkan aplikasi seperti VS Code, Google Colab, dan MATLAB membantu mempercepat perhitungan serta memvisualisasikan hasil ke depan. Penerapan hukum pendinginan Newton dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan variabel tambahan seperti jenis wadah, aliran udara, dan kelembapan agar pembelajaran matematika semakin efektif dalam mengaitkan teori dengan aplikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.